Salam kerahiman. Hari ini tanggal 24 Agustus. Kita akan bahas dari 1056 yaitu rahmat ilahi dan 1057 persekutuan dengan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lihat di 1056. 1056. Pada pukul 11, Yesus berkata kepadaku, "Hostiku, Engkau telah menyegarkan hatiku yang tersiksa." Sesudah mendengar kata-kata itu, aku berpikir bahwa hatiku akan terbakar. Ternyata Tuhan membawa aku ke dalam kemesraan yang sedemikian hangat dengan dirinya sendiri, sehingga hatiku dipadukan dengan hatinya dalam kesatuan cinta, dan aku dapat merasakan gairah hatinya yang paling memabukkan, dan ia merasakan gairah hatiku. Api cinta insaniku dipadukan dengan gelora cintanya yang kekal. Rahmat yang satu ini melampaui segala rahmat yang lain. Jati diri Tritunggalnya menyelubungi aku sepenuhnya, dan aku sama sekali terbenam di dalam Dia. Kekecilanku sungguh seakan-akan bergumul dengan Dia yang kekal dan maha kuasa. Aku terbenam dalam cinta yang tak terselami dan dalam siksaan yang tak dapat dipahami oleh karena sengsaranya. Segala hal yang berkaitan dengan jati diri Allah diberikan juga kepadaku. 1057. Selama ini, Yesus telah membuat aku memahami dan menduga-duga rahmat ini dan mencicipinya. Tetapi hari ini Ia memberikannya sepenuhnya kepadaku. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Hatiku mengalami ekstase yang tanpa henti, meskipun secara lahiriah tidak ada suatu pun yang mengganggu hubunganku dengan sesama atau kesibukanku dalam berbagai urusan. Tidak ada suatu pun yang dapat menghentikan ekstaseku, dan tidak seorang pun dapat mencurigainya, sebab aku telah minta kepada Allah untuk melindungi aku, agar ekstaseku tidak diketahui oleh manusia. Dan bersama dengan rahmat ini, masuk juga ke dalam jiwaku seluruh lautan cahaya yang membuat aku mampu memahami Allah dan diriku sendiri. Kekaguman menyelimuti aku sepenuhnya dan mengantar aku seolah-olah masuk ke dalam suatu ekstase baru yang dibangkitkan oleh kenyataan bahwa Allah telah berkenan turun kepadaku yang sedemikian kecil ini. Pada pukul 11, Yesus berkata, "Hostiku, Engkau telah menyegarkan hatiku yang tersiksa." Kalau kita lihat novena kerahiman ilahi, di situ dikatakan ya, contoh. Hari pertama, kita berdoa untuk yang berdosa. Yesus katakan, "Engkau menghibur aku dalam jurang kepedihan." Kita kaitkan dengan Engkau telah menyegarkan hatiku ya. Di dalam novena kerahiman ilahi di situ dikatakan kalau kita berdoa buat orang berdosa, artinya kita menghibur Tuhan Yesus dalam jurang kepedihan. Kalau kita berdoa untuk para imam, Yesus katakan, "Engkau memberi kekuatan kepadaku untuk menanggung sengsaraku yang pedih." Kita menyegarkan Yesus juga ya, memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Lanjut, kita berdoa untuk orang-orang yang saleh dan setia. Juga artinya kita memberi penghiburan kepada Yesus di jalan salib. Kita berdoa untuk mereka yang belum beriman. Di masa yang akan datang, pada waktu mereka menjadi orang-orang yang beriman, Yesus katakan, "Engkau meneguhkan hatiku." Kita juga berdoa buat orang yang sesat,
orang yang memisahkan diri dari gereja. Pada waktu mereka kembali kepada Tuhan, Yesus katakan, engkau meringankan sengsaraku. Jadi pada waktu mereka kembali kepada Tuhan, kita berdoa ya, kita berdoa buat yang sesat, buat yang meninggalkan gereja. Dan pada waktu mereka kembali kepada Tuhan, mereka itu meringankan sengsaraku. Dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang saleh dan setia ya, untuk orang-orang yang memuliakan kerahiman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa engkau menguatkan aku waktu aku di sakratul maut. Jadi kalau kita berdoa buat orang-orang, kelompok orang-orang yang diminta oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam novena kerahiman ilahi, tapi juga bisa di luar novena, yang penting adalah kita berdoa buat mereka-mereka tadi. Ternyata doa-doa kita itu menyegarkan Yesus, menguatkan Yesus, meneguhkan Yesus, memberikan penghiburan kepada Tuhan Yesus, meringankan bebannya. Ya, jadi dalam hal ini waktu itu Yesus katakan kepada Suster Faustina, "Hostiku, engkau telah menyegarkan hatiku yang tersiksa." Dengan kita banyak berdoa untuk kelompok jiwa-jiwa tersebut, kita pun menyegarkan hatinya Tuhan Yesus. Lanjut ya. Tuhan membawa aku ke dalam kemesraan yang demikian hangat dengan dirinya. Selalu ada pahala yang Tuhan sediakan untuk kita yang sudah menyegarkan hatinya yang tersiksa. Ya Tuhan ya. Pernah dikatakan, kalau kamu berbuat baik dari ketulusan hatimu, engkau nggak bisa membayangkan pahala apa, ganjaran apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan rahmat yang satu ini melampaui segala rahmat yang lain. Aku terbenam dalam cinta yang tidak terselami. Dan kedua, siksaan yang tak dapat dipahami oleh karena sengsaranya. Jadi pada waktu itu Suster Faustina terbenam ya, terbenam akan cinta yang tidak terselami. Dia merasakan cinta yang luar biasa, tapi juga dalam siksaan yang tidak dapat dipahami oleh karena sengsaranya. Sekaligus ya kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita merasakan sukacitanya Tuhan, kita juga sekaligus merasakan sengsaranya Tuhan. Karena dia sengsara, dia menderita, karena dia punya harapan, keinginan agar semua jiwa-jiwa diselamatkan. Itu pun dirasakan oleh Suster Faustina. Terbenam di dalam cinta, ya. Contoh, saya berdosa. Kita terbenam, bayangkan terbenam dalam cinta. Yang saya bayangkan adalah, Tuhan, saya berdosa. Saya buat banyak kesalahan. Lalai, enggak tanggung jawab, egois, arogan, menyusahkan orang, menghukum orang, merugikan orang lain, tidak setia, marah, ya. Banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kita ini berdosa. Tapi Tuhan tetap jaga, tetap pelihara, tetap lindungi, tetap mengasihi, tetap hadir. Kalau kita berdoa, Tuhan tetap hadir mendengarkan doa-doa kita. Contoh ya, ada seorang bapak yang bercerita bahwa dia bilang, sebetulnya saya nggak yakin kalau saya berdoa itu Tuhan dengar saya. Karena saya ini berdosa. Dan saya tahu Tuhan itu suci, Tuhan itu nggak mungkin memperhatikan manusia yang berdosa. Tapi karena saya disuruh berdoa, ya sudah saya berdoa. Tapi di hati kecil saya nggak yakin Tuhan dengerin doa saya. Ya, itu yang dialami oleh si bapak. Suatu hari dia mengalami kecelakaan yang luar biasa, yang menurut pendapat banyak orang harusnya yang ada di dalam mobil ini semua harusnya mati. Ya. Tapi ternyata bapak ini tidak mengalami luka apapun, bahkan
dia juga tidak mengalami trauma kecelakaan, karena waktu dia sadar, waktu dia bangun, dia ada di rumah sakit, dia juga bingung kenapa dia ada di situ, ya. Tapi dari pengalaman itu, akhirnya dia punya satu kesadaran bahwa ternyata walaupun saya berdosa, Tuhan itu dengar doa saya. Tuhan itu pelihara saya. Tuhan itu lindungi saya. Buktinya, kata orang banyak saya harusnya mati, tapi ternyata saya nggak mati, bahkan saya nggak luka sedikit pun. Di situ saya percaya bahwa Tuhan tetap sayang sama saya walaupun saya berdosa. Dan apa yang dia dapat? Dia bersyukur karena ternyata Tuhan dengarkan doa dia, Tuhan masih sayang dia, Tuhan masih pelihara dia, sehingga waktu yang sekarang dia punya, dia katakan ini pemberian Tuhan dengan memberikan hidup yang kedua buat saya. Saya harus hidup lebih benar, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi satu contoh juga ya, bahwa saya salah, saya berdosa, tapi Tuhan tetap pelihara saya, Tuhan tetap dengar doa saya, tetap lindungi saya. Ya. Dan yang terpenting adalah ternyata Tuhan mengampuni saya. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk bertobat, untuk menjadi manusia baru, untuk menjadi lebih berkenan, lebih layak di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa saya tanpa dia perhitungan, tanpa menghitung plus minusnya, ya. Buat Tuhan adalah kamu berdosa, kamu diberi kesempatan untuk bertobat, kamu memanfaatkan pertobatan tersebut, sudah selesai. Enggak ada lagi perhitungan-perhitungan dosa-dosa yang sudah kita buat. Step berikutnya, buat Tuhan adalah kalau kita manusia lemah, ya, kita bisa salah. Kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Besok salah lagi, dan biasanya manusia itu jatuh di dosa yang sama. Salah lagi, kita minta ampun lagi pada Tuhan, dan Tuhan pasti ampuni. Karena yang Tuhan lihat bukan hanya perbuatan dosanya, tapi kesungguhan kita untuk menjadi baik. Kesungguhan kita untuk menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan lihat. Karena dari semuanya kita tahu belas kasihnya Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jadi dikatakan walaupun dosa kita merah padam atau hitam kelam seperti malam, Tuhan tetap mampu mengampuni dosa kita. Karena kerahimannya lebih besar, tidak terbatas, tidak terselami. Itu terbenam dalam cinta. Kita merasakan cintanya Tuhan terhadap diri kita yang papa. Kalau bicara terbenam dalam siksaan, yang tidak kita pahami juga ya. Karena makin direnungkan, kita akan berusaha untuk bisa merasakan sengsaranya. Tapi makin kita ikut dalam sengsara Tuhan, terbenam dalam siksaan yang tidak bisa kita pahami. Makin direnungkan, makin berusaha untuk bisa merasakan sengsaranya, tapi biasanya makin tidak dapat, makin nggak bisa dipahami ya apa yang terjadi. Contoh misalnya dalam jam kerahiman. Dalam jam kerahiman kan kita merenungkan sengsara Tuhan ya. Coba kita ambil jalan salib yang kedua. Yesus memanggul salib. Yesus nggak bersalah. Dia nggak berdosa. Bahkan dia melakukan hal-hal baik, hal-hal yang membawa kebaikan, keuntungan buat orang lain. Tapi dia dijatuhi hukuman mati. Dan akibatnya dia harus memanggul salib. Bukan hanya manggul salib ternyata yang dialami oleh Tuhan Yesus. Disiksa dulu. Sebelum dia memanggul salib, dia mengalami siksaan. Didera, ya, dicambuk, didorong, dijambak, ya, diludahi, diejek, diolok-olok,
Dicambuk pun bukan asal cambuk, tapi dia serdadu tentara cambuk sesukanya dia. Ya ke kakinya, ya ke punggungnya, ya ke tangannya, bahkan mungkin ke kepalanya, ke mukanya. Dan sebelum itu dia dimahkotai duri. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kepala kita dikasih satu mahkota, dikasih kayak semacam satu topi, satu mahkota, tapi terdiri dari duri. Yang begitu ditaruh di kepala itu pasti nusuk ke sana sini. Apakah selesai? Belum tentu. Kalau serdadu itu merasa enggak bagus posisinya dan dia memang mau menyiksa Yesus, dia bisa angkat lagi si mahkota duri itu untuk dia pasang lagi dengan sesuka dia, gayanya dia. Dan sudah masuk ke kepala, apakah diam? Apakah kasihan lihat Yesus? Enggak. Bisa aja dia tekan-tekan sepuasnya dia. Darah bercucuran, buat dia mungkin itulah satu kepuasan. Diceritakan juga Yesus diberi buluh. Buluh itu bukan untuk Yesus bantu jalan, tapi melalui buluh itu, dengan buluh itu orang ambil buluh itu dan Yesus dipukulin dengan buluh itu. Disiksa. Sebelum memanggul salib, dia disiksa. Enggak dikasih makan, ditaruh di dalam satu tempat di bawah tanah yang gelap, yang hitam, yang saya dengar ceritanya bahkan nggak bisa duduk, itu udah harus dalam posisi berdiri ya. Itu siksaan-siksaan yang Yesus alami sebelum dia memikul salib. Lanjut lagi. Sebetulnya apa yang target apa yang Yesus mau dengan dia melakukan itu semua? Dia disiksa, dia diam, dia nggak membalas, dia nggak menghindar, atau dia nggak balas marah, bertanya salah saya apa? Tapi semua itu dia terima dengan diam. Dia terima, dia diam, dia pasrah, dia terima itu semua. Padahal kita tahu ya, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu raja. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus punya kuasa memberi makan banyak orang, kuasa menyembuhkan, kuasa membangkitkan orang mati. Dia punya kekuasaan apa aja dia punya. Tapi dia nggak pakai kekuasaan itu. Dia diolok-olok, dia dihina, dia dipermalukan. Pasti ada sebabnya, pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya. Dia mau menunjukkan betapa dia taat pada Bapa. Dia mau menunjukkan betapa dia mengasihi kita manusia berdosa. Bahwa dia rela berkorban, dia rela mati, dia apapun yang dia punya dia berikan kepada kita asal kita manusia selamat. Itu satu ungkapan, satu bukti cintanya Tuhan pada kita. Padahal kita masih berdosa. Kita masih mengolok-ngolok dia, masih acuh tak acuh. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tanpa pamrih, tanpa syarat, yang tidak terbatas kepada kita manusia. Permenungan kita selanjutnya. Oke, kalau Tuhan menyelamatkan manusia yang dianiaya, yang dirugikan, yang memang perlu dikasihani. Tapi dalam hal ini enggak hanya mereka yang Tuhan bela. Orang yang mencabuk dia, orang yang menusuk dengan tombak, orang yang menganiaya dia, orang yang menendang dia, orang yang memaku dia, orang yang memfitnah dia, semuanya itu sama Tuhan dibela supaya selamat. Kalau kita renungkan kan jadi nggak ngerti ya, kok kalau Yesus bela yang baik ya sudah, tapi bahkan Yesus bilang semakin dia berdosa, semakin dia jahat, semakin dia berhak atas kerahimanku. Jadi semakin kita merenungkan, masuk terbenam dalam sengsaranya Tuhan, kita belajar mau tahu kenapa Tuhan lakukan ini, tapi kadang-kadang akhirnya kita nggak paham. Itu yang dialami juga oleh Suster Faustina. Itu pun yang dialami oleh kita. Tapi jangan titik sampai di situ. Ya.
Karena semua itu dilakukan oleh Tuhan dengan dasar kasih. Dan Yesus mau kita semua juga bisa meneladan Dia. Bisa berkorban untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, sehingga Dia mengundang kita untuk masuk ke dalam sengsaranya yang pedih. Mari melalui renungan ini kita sama-sama menyatukan diri dengan Tuhan, masuk dalam cinta Tuhan, terbenam dalam cintanya. Kita bisa merasakan sangat sukacita, sangat bahagia karena ternyata kita yang papa, kita yang tidak berdaya, kita yang berdosa direngkuh, dipeluk, disayang ya oleh Tuhan. Tapi sekaligus kita juga belajar masuk ke dalam, terbenam dalam sengsaranya Tuhan, supaya kita bisa lebih lagi mengetahui, mendapatkan cinta kasih Tuhan yang tanpa pamrih, yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari untuk juga bisa meneladani Yesus, untuk bisa melakukan kasih yang tanpa pamrih. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas pengajaran pada hari ini. Benamkanlah kami dalam cinta-Mu ya Tuhan. Benamkan kami juga dalam sengsara-Mu ya Tuhan. Supaya setahap demi setahap kami sungguh-sungguh bisa semakin merasakan kerahiman-Mu, merasakan kasih-Mu yang tanpa batas. Dan sekaligus kami juga bisa masuk ke dalam sengsara-Mu yang akan menjadi bekal untuk kami untuk menjadi lebih kuat, lebih peduli, lebih berempati, khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Urapi kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepada